Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dalam upaya pelaksanaan pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Perwakilan Papua Barat melakukan sehari maraton dengan mengunjungi 4 titik berbeda di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amos Atkana, bersama sejumlah jajarannya mendatangi terlebih dahulu RSUD Selebisolu Kota Sorong pada Kamis pagi. Dilanjutkan pada Kamis siang mengunjungi kantor Gubernur Papua Barat Daya dan kantor DPR Kota Sorong, serta berakhir dengan mengunjungi kantor Bawaslu Papua Barat Daya pada Kamis sore. Usai melakukan kunjungan, Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amos Atkana, menyampaikan bahwa kunjungan pihaknya di 4 titik berbeda ini sebagai upaya Ombudsman Perwakilan Papua Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. Kunjungan kami hari ini dalam kunjungan di Provinsi Papua Barat Daya, kami telah mendatangi rumah sakit dan sidak ke lapas kelas 1B Sorong tentang 7 narapidana yang telah lolos atau lari, dan kami juga telah berjumpa dengan Bapak Gubernur dan juga berjumpa dengan Bapak Kapolda Papua Barat, dan hari ini kami akan juga berjumpa dengan Bawaslu Papua Barat Daya, seperti itu. Kenapa kami menyadari bahwa membangun bangsa itu perlu sinergitas dan kerjasama, karena kita begitu luas dan majemuk, sehingga kerjasama itu penting. Beberapa hal yang tadi kami telah hearing bersama dengan DPR, kami berterima kasih diterima oleh wakil kita 1 dan wakil kita 2. Beberapa hal dari hasil pemantauan kami di lapangan kami telah menyampaikan di DPR, termasuk rumah sakit Selebesulu. Tadi kami hadir di sana, perlu ada peningkatan, lebih khusus itu tentang perlu dibangun rumah sakit dengan orang gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa kejiwaan, ya. Karena ada satu buah permasalahan yang kami juga mendapat laporan bahwa sarana umum di bandara itu sudah dirusaki oleh orang dengan gangguan jiwa, sehingga bandara sudah melakukan pengaduan ke Dinas Sosial, dan Dinas Sosial melaporkan juga kepada kami Ombudsman. Kami mendorong ini provinsi, ini kota paling ada dinamika selain kesehatan, selain sakit penyakit yang lain juga ada hal-hal berkaitan dengan kejiwaan, sehingga itu perlu ada. Kami juga melapor pada DPR juga bahwa lapas Kota Sorong ini perlu ditingkatkan kapasitasnya karena over capacity, yang sebenarnya cuma 250, kenyataan di sana 591 orang yang ada di lapas, dan daerahnya itu daerah resapan air, sehingga kalau hujan itu banjir. Kenapa? Karena banjir tingginya itu 1,75 meter, tembok yang menjadi pembatas itu jadi lembab, dan orang hanya membobolnya dengan sendok makan saja, tahanan itu lari, sehingga perlu diatensi. Ya, perlu diatensi dan perlu dibangun baru. Kalau bisa lokasinya itu tadi kami menyarankan ya bisa dibahas bersama antara Pemda Provinsi, Pemda Kota Sorong, atau juga Pemda penyangga di sini, untuk bagaimana kita melihat tempat yang baik untuk kita membangun lapas itu baik lagi. Kami juga datangi sebuah sekolah yang lagi viral, yang dimana dana BOS diberikan di sekolah yang tanpa murid. Ombudsman mendapat laporan itu dan kami sudah turun klarifikasi ke sekolahnya. Ya, ada perebutan murid di situ. Yang kami atensinya itu bahwa jangan sampai murid-murid ini menyelesaikan pendidikan tanpa ijazah seperti itu. Kami juga menjumpai beberapa ijazah yang mandek di sekolah-sekolah, tidak didistribusikan, itu tidak boleh, itu baru didistribusikan. Orang sekolah harus mendapat ijazah, kenapa ijazahnya masih tinggal di sekolah-sekolah? Itu tidak boleh dibiarkan. Itu kami sudah lapor kepada DPR, karena kami melihat parlemen ini tempat yang tepat. Selain masalah-masalah umum seperti selokan mampet yang berujungnya banjir, masalah persampahan, masalah perumahan kumuh, masalah pembangunan pasar, masalah pelayanan publik seperti identitas kayak KTP, surat kematian dan lain-lain, kami hearing dengan DPR perlu ditingkatkan. Kami apresiasi kerjasama yang baik DPR dengan Pemda Kota Sorong mendapat opini hijau dari penilaian Ombudsman selama 2024 dengan nilai tertinggi 90,20, itu apresiasi yang baik. Dan daerah-daerah yang lain ya kita lihat yang belum, mari kita tingkatkan. Intinya bahwa
membangun daerah yang baik, membangun bangsa sebesar Indonesia butuh kerjasama dan sinergitas untuk publik. Pada akhirnya kita akan minta pertanggungjawaban. Siapa itu publik? Kita sesungguhnya adalah publik. Kebetulan hari ini kita berdasi, kita menggunakan baju yang berlogo, maka kita adalah publik berlogo. Tapi suatu saat kita akan berakhir pada masanya, ketika itu pensiun dari ASN, ketika itu berakhir di parlemen, kita adalah publik semua. Lebih lanjut disebutkannya bahwa selain mengunjungi 4 titik berbeda dalam sehari itu, pihaknya sebelumnya telah melakukan kunjungan di Lapas Kelas 2B Sorong serta telah bertemu Kapolda Papua Barat Daya. Anggreni Sumbung, CWM Channel.